Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan saya Iputua Sama Putra dengan NIM 231510109. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yaitu dengan judul Implementasi Algoritma Backtracking untuk Pencarian Jalur pada Game Numberling. Jadi tugas ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma dengan dosen pengampu yaitu Ibu Niluh Dewi Sintiari. Baik, langsung saja ke latar belakang dari makalah ini. Jadi, numberling merupakan permainan yang berbasis grid dan menuntut pemain untuk menghubungkan pasangan angka yang sama melalui jalur yang tidak boleh saling bersinggungan. Selain itu, setiap sel dalam grid harus terisi sepenuhnya agar permainan dapat dianggap selesai. Nah, kesulitan utama dalam permainan numberling ini terletak pada bagaimana menemukan jalur yang tepat dengan cara yang efisien, terlebih saat ukuran grid semakin besar. Jadi semakin besar ukuran grid, semakin banyak pula kemungkinan jalur yang bisa terbentuk, yang berarti kompleksitas solusi meningkat secara drastis. Nah, kondisi ini membuat proses pencarian menjadi semakin rumit jika hanya dilakukan secara manual atau tanpa metode pencarian terstruktur. Nah, tanpa pendekatan yang tepat, eksplorasi solusi dapat berlangsung sangat lama dan beresiko gagal menemukan jalur yang benar. Nah, adapun rumusan masalah dan tujuan dari makalah ini, yaitu untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana backtracking bekerja dalam menyelesaikan permainan number link. Kemudian, seberapa efisien algoritma ini dalam menyelesaikan grid dengan berbagai ukuran dan skenario pasangan angka. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas algoritma backtracking dalam menyelesaikan permainan number link. Penelitian ini nanti akan menerapkan strategi eksplorasi terhadap seluruh kemungkinan jalur yang menghubungkan pasangan angka pada grid. Untuk menghindari proses pencarian yang tidak sistematis, digunakan algoritma backtracking, di mana memungkinkan program untuk kembali ke langkah sebelumnya apabila jalur yang dipilih tidak memenuhi aturan permainan. Nah, lanjut saja ke landasan teori yang digunakan pada makalah ini. Jadi di sini saya menggunakan empat landasan teori. Yang pertama yaitu numbering. Jadi numbering itu merupakan permainan logika berbasis grid yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang, Nikoli. Di mana Nikoli ini merupakan pencipta teka-teki terkenal seperti Sudoku dan Kakuro. Di mana permainan ini akan menantang pemain untuk menghubungkan pasangan angka yang sama dalam grid menggunakan jalur horizontal atau vertikal tanpa saling bersilangan atau berbagi sel. Kemudian algoritma backtracking. Jadi backtracking ini merupakan strategi optimasi dalam pencarian solusi yang memungkinkan algoritma untuk mundur ke langkah sebelumnya jika jalur yang sedang dieksplorasi ternyata tidak valid. Jadi penerapan teknik ini membuat proses pencarian lebih efisien karena hanya melanjutkan eksplorasi pada jalur-jalur yang memiliki peluang untuk mencapai solusi yang diinginkan. Sebenarnya yaitu adalah kompleksitas waktu. Jadi analisis kompleksitas waktu ini dari suatu algoritma merupakan proses penting dalam mengevaluasi efisiensi kinerja algoritma tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai seberapa cepat atau lambat sebuah algoritma dapat menyelesaikan suatu permasalahan, di mana tergantung pada ukuran input atau jumlah data yang diberikan. Nah, selanjutnya yaitu iterasi. Jadi, iterasi ini merupakan sebuah proses pengulangan suatu langkah atau serangkaian langkah dalam suatu algoritma atau program. Nah, dalam pemrograman, iterasi digunakan untuk menjalankan bagian tertentu dari kode berulang kali, biasanya dengan kondisi tertentu sampai suatu tujuan atau kondisi tertentu tercapai. Nah, selanjutnya adalah metode. Nah, selanjutnya adalah metode dan implementasi. Jadi dalam penelitian ini, saya menggunakan metode eksperimental di mana dengan mengimplementasikan algoritma backtracking untuk menyelesaikan puzzle grid pada permainan number link. Nah, pengujian dilakukan pada tiga jenis grid, yaitu 5x5, 7x7, dan 10x10. Nah, selanjutnya di sini juga saya menyiapkan pseudocode, di mana untuk pseudocode ini digunakan dimulai dari inisiasi grid ke dalam array dua dimensi, di mana setiap pasangan angka dicari jalurnya dengan mengeksplorasi setiap arah gerak yang memungkinkan. Nah, jika jalur tidak valid, program akan mundur dan mencoba jalur lain sampai seluruh pasangan angka terhubung tanpa tumpang tindih. Nah, di sini juga diterapkan pruning. Pruning ini sangat berperan penting dalam pemangkasan jalur yang tidak perlu dieksplorasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada implementasi pseudocode. Jadi, pseudocode yang tadi telah dibuat akan diimplementasikan ke dalam sebuah program yang menggunakan bahasa Python. Sementara grid yang tadi 5x5, 7x7, dan 10x10 itu akan diinisiasi ke dalam bentuk array dua dimensi pada program. Nah, di sini dalam program itu nantinya juga dapat menghitung iterasi, di mana iterasi ini dalam
mengacu dalam jumlah rangkaian prosesi yang dilakukan oleh backtracking dalam menemukan jalur antara pasangan angka, di mana setiap iterasi ini menunjukkan satu kali proses pencarian. Kemudian juga akan dihitung kompleksitas waktunya, di mana secara teoritis kompleksitas waktu dari algoritma backtracking ini dinyatakan dalam notasi Big O sebagai Big O B pangkat D, di mana B ini merupakan variasi vektor, yaitu jumlah gerak maksimal suatu titik. Nah, pada numbering ini jumlah maksimal gerak dari satu titik itu adalah 4 kali, di mana yaitu atas, kanan, kiri, dan bawah. Nah, D ini merupakan kedalaman pencarian, yaitu jumlah sel yang dilalui oleh algoritma. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, hasil eksperimen yang pertama akan saya bahas, yaitu eksperimen yang dilakukan pada grid berukuran 5 kali 5, di mana terdapat 3 pasangan angka yang harus dihubungkan, yaitu satu dengan satu, dua dengan dua, dan tiga dengan tiga. Nah, bisa dilihat di sini grid awalnya belum dilakukan pengujian, di mana belum ada penghubung antara satu sama lainnya. Sedangkan setelah hasil dari pengujian, dapat dilihat di sini semua pasangan angka terhubung tanpa terjadinya tumpang tindih. Nah, di sini merupakan data-data dalam program yang telah saya buat, di mana di sini menampilkan waktu eksekusi dalam mencari pasangan angka, jumlah iterasi, dan jalur dengan koordinat yang dilewati. Nah, total iterasi untuk eksperimen 5 kali 5 ini yaitu 29, dengan total waktu mencari jalurnya sebanyak 0,00090 detik, di mana total waktu eksekusi keseluruhan yaitu 0,00123 detik. Nah, dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa algoritma mampu menyelesaikan seluruh jalur dengan sangat cepat dan efisien pada ukuran grid yang kecil. Nah, selanjutnya yaitu hasil eksperimen 7 kali 7, di mana eksperimen ini dilakukan pada grid 7 kali 7 dengan total 6 pasangan angka yang harus dihubungkan. Maaf, maksud saya 5 pasangan angka yang harus dihubungkan. Nah, bisa dilihat di sini grid awal juga belum ada penghubungan antara satu sama lainnya, di mana hasil eksperimennya di sini sudah terhubung antara masing-masing angka dan juga telah memenuhi aturan numberling, di mana tidak ada jalur yang saling bertabrakan. Nah, ini merupakan data-data total iterasi dan mencari jalurnya pada 7 kali 7, di mana total iterasinya adalah 74, dengan total waktu mencari sebanyak 0,000369 detik, dengan total waktu eksekusi keseluruhan yaitu 0,000424 detik. Nah, hasil pengujian pada grid 7 kali 7 ini menunjukkan bahwa algoritma backtracking berhasil menyelesaikan seluruh pasangan angka tanpa tumbang tindih. Dibanding grid 5 kali 5, terjadi peningkatan waktu eksekusi dan jumlah iterasi yang mencerminkan bertambahnya kompleksitas ruang pencarian. Nah, eksperimen terakhir yaitu dilakukan pada grid berukuran 10 kali 10 dengan jumlah pasangan angka yang lebih banyak, yaitu 9 pasangan angka, satu dengan satu hingga 9 dengan 9. Di sini juga dapat dilihat bahwa pada grid awal ini belum terhubung satu sama lain. Setelah dilakukan uji, di sini semua pasangan angka terhubung tanpa terjadinya jalur yang tumpang tindih. Nah, di sini hasil dari data eksperimen 10 kali 10, di mana total iterasinya yaitu sebanyak 175, dengan total mencari jalur yaitu 0,000414 detik, dengan total waktu eksekusi secara keseluruhan yaitu 0,000703 detik. Nah, hasil pengujian pada grid 10 kali 10 ini menunjukkan peningkatan kompleksitas pencarian jalur dibanding grid 5 kali 5 dan 7 kali 7. Dengan total 9 pasangan angka, algoritma tracking menyelesaikan semua jalur dengan jumlah iterasi yang cukup besar, yaitu 175, dan dengan waktu eksekusi sebesar 0,000412 detik. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas dari kompleksitas waktunya. Jadi, perbandingan antara kompleksitas waktu teoritis algoritma backtracking dengan hasil aktual yang saya dapatkan dari eksperimen. Jadi, berdasarkan hasil secara teoritis, algoritma backtracking ini memiliki kompleksitas waktu secara eksponensial yang sering dinyatakan dalam notasi Big O sebagai Big O B per D. Nah, untuk memberikan gambaran, di sini dapat dilihat tabel kompleksitas waktu eksponensial. Untuk grid 5 kali 5 dengan 25 sel, serta estimasi secara teoritisnya adalah Big O 4 pangkat 25,
yang menghasilkan nilai perkiraan sekitar 1,13 dikali 10 pangkat 15. Kemudian untuk grid 7 kali 7 dengan 49 sel dengan estimasinya yaitu Big O 4 pangkat 49 dengan perkiraan yang lebih besar sekitar 2,51 dikali 10 pangkat 29. Dan untuk grid 10 kali 10 yang memiliki 100 sel, estimasi teoritisnya mencapai Big O 4 pangkat 100. Nah, dengan nilai perkiraan fantastis sekitar 1,60 dikali 10 pangkat 60. Nah, angka-angka ini menunjukkan potensi ruang pencarian yang sangat luas dalam skenario terburuk secara teoritis. Namun, hasil aktual dari implementasi Kak, saya menunjukkan gambaran yang sangat berbeda seperti yang dapat dilihat pada tabel hasil uji ini. Jumlah iterasi dan waktu proses yang dibutuhkan jauh lebih kecil dari estimasi tersebut. Pada grid 5 kali 5, total iterasinya hanya 29 dengan waktu eksekusi yaitu 0,000090 detik. Nah, grid 7 kali 7 membutuhkan 74 iterasi dengan waktu 0,000369 detik dan grid 10 meskipun kok lebih kompleks, berhasil diselesaikan dalam 175 iterasi dengan waktu yaitu 0,000412 detik. Nah, perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa algoritma backtracking sangat terbantu oleh proses yang disebut sebagai pruning. Jadi pruning ini adalah mekanisme yang menghentikan eksplorasi yang tidak valid sejak dini, sehingga algoritma tidak perlu mencoba semua kemungkinan jalur. Nah, dengan demikian meskipun secara teoritis memiliki kompleksitas waktu yang eksponensial, algoritma backtracking ini terbukti dapat bekerja dengan sangat baik dalam praktik. Kinerjanya sangat bergantung pada struktur spesifik grid dan yang terpilih adalah posisi pasangan angka yang harus dihubungkan. Nah, selanjutnya adalah pengaruh posisi pasangan angka. Jadi hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa efisiensi algoritma sangat dipengaruhi oleh letak awal pasangan angka yang pada grid, di mana pasangan yang ditempatkan berdekatan cenderung lebih cepat ditemukan jalurnya karena rute yang ditempuh lebih singkat dan tidak banyak mengalami hambatan. Nah, sebaliknya ketika pasangan angka beda jauh atau satu sama lain posisinya saling menghalangi, proses pencarian jalur menjadi lebih kompleks dan memerlukan iterasi yang lebih tinggi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari penerapan algoritma ini. Jadi, penerapan algoritma backtracking ini dalam permainan nomor memiliki sejumlah keunggulan. Algoritma ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam menyelesaikan grid berukuran kecil hingga menengah, sebagaimana dibuktikan melalui eksperimen pada grid 5 kali 5 sampai 10 kali 10 yang menghasilkan waktu eksekusi yang sangat cepat. Nah, fitur pruning pada algoritma ini memungkinkan proses pencarian jalur menjadi lebih efisien karena hanya menelusuri jalur yang berpotensi valid sehingga jumlah iterasi yang diperlukan dapat diminimalkan. Namun algoritma ini juga memiliki keterbatasan seiring bertambahnya ukuran grid dan jumlah pasangan angka. Jumlah iterasi yang dibutuhkan meningkat secara signifikan. Kinerja algoritma juga sangat dipengaruhi oleh posisi pasangan angka dalam grid, di mana pasangan yang saling berjauhan atau terhalang jalur lain akan mempersulit pencarian solusi. Nah, adapun kesimpulan dan saran dari makalah ini. Jadi, berdasarkan implementasi dan evaluasi yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma backtracking mampu menyelesaikan permasalahan pencarian jalur pada permainan number secara sistematis dan efisien. Di mana algoritma ini bekerja dengan menelusuri semua kemungkinan jalur antara pasangan angka dan menggunakan mekanisme pruning untuk menghentikan eksplorasi pada jalur yang tidak valid, sehingga ruang pencarian dapat dikurangi secara signifikan. Nah, saran dari saya untuk penelitian selanjutnya, bisa disarankan agar penelitian ini tidak hanya terbatas pada algoritma backtracking saja, tetapi juga mencakup perbandingan dengan algoritma lain seperti ASTAR, Greedy Best First Search, atau pendekatan berbasis heuristik yang dapat meningkatkan efisiensi pencarian pada grid berukuran besar. Selain itu, perlu dilakukan pengujian terhadap konfigurasi pasangan angka yang lebih bervariasi dan acak, nah mengukur ketahanan algoritma terhadap kompleksitas input yang lebih tinggi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf dan saya tutup dengan terima kasih.